Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Dozu. Saya guru SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Hari ini atau minggu kedua ini saya akan membahas tentang bab 1. Submaterinya mengenai hukum satu Kirchhoff dan susunan hambatan. Minggu yang lalu saya sudah membahas tentang kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Kemudian dengan persamaannya. Kemudian ada hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm itu apa? Apa-apa saja besaran yang mempengaruhi hukum itu sudah dibahas. Kemudian yang terakhir ada hambatan penghantar. Di situ juga sudah dibahas, ada hambatan jenis dan lain sebagainya. Hari ini di minggu kedua saya khusus membahas tentang hukum satu Kirchhoff dan susunan hambatan. Sebelum masuk ke persamaan yang ada di papan tulis ini, kita sedikit menjelaskan lahirnya hukum satu Kirchhoff ini. Hukum satu Kirchhoff ini ditemukan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman. Ia berkontribusi dalam pemahaman hal-hal yang berhubungan dengan kelistrikan, yaitu dua hal yang terkenal, yaitu hukum satu Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Ini mengembangkan atau kita dapat menganalisis hal-hal yang cukup rumit dalam rangkaian majemuk yang cukup sulit nantinya. Kemudian dia juga seorang ahli fisika yang menemukan spektroskopi emisi radiasi benda hitam dari benda-benda panas yang dihasilkan. Sebenarnya dari dua buah hukum ini lahir dari hukum dasar sebelumnya, yaitu hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan muatan listrik. Hukum kekekalan energi ini adalah bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, tetapi energi itu tidak dapat juga dimusnahkan, tetapi diubah ke dalam bentuk yang lain. Contohnya, energi listrik diubah ke dalam energi cahaya. Kemudian energi listrik diubah ke dalam energi gerak. Energi listrik diubah ke dalam energi potensial. Dan seterusnya. Selanjutnya kita coba lihat di papan tulis. Ini dia hukum satu Kirchhoff dan susunan hambatan. Pertama kita bahas hukum satu Kirchhoff itu persamaan matematikanya adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dalam bahasanya, pengertiannya adalah kalau ada kata sigma berarti jumlahnya lebih dari 1. Kemudian besarannya ada kuat arus listrik. Dalam bahasanya atau pengertiannya adalah jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang masuk, yang keluar pada suatu titik percabangan. Saya ulangi sekali lagi. Bunyi hukum satu Kirchhoff ini adalah jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar pada titik percabangan. Secara singkatnya persamaannya menjadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kemudian di sini ada susunan hambatan. Susunan hambatan itu ada 3. Yang pertama susunan seri. Kemudian susunan paralel, yang ketiga gabungan antara susunan seri dan susunan paralel. Kalau susunan seri kita lihat di gambar di sini. Ini dia susunan seri, ada R1, ada R2. Kemudian hambatan penggantinya seperti ini. Kalau susunan secara paralel, gambarnya seperti ini. Sedangkan hambatan penggantinya seperti ini. Nah, di matematikanya ada perbedaan antara susunan hambatan seri dan paralel. Kalau seri, untuk mencari besar hambatan penggantinya, kita tinggal menjumlahkan seluruh hambatannya. Berarti R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kalau pada rangkaian paralel, kita seperkan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah dan seterusnya 1 per N. Perbedaan yang kedua, kalau pada rangkaian seri, kuat arus pengganti dari hambatan seri itu sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4. Tapi kalau pada paralel, untuk kuat arus totalnya harus dijumlahkan. Kuat arus 1 tambah kuat arus 2 tambah kuat arus 3 dan seterusnya. Perbedaan yang ketiga, kalau pada rangkaian seri, untuk beda potensial total atau beda potensial pengganti pada hambatan seri, itu dijumlahkan. V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Kalau pada paralel, jumlah tegangan atau beda potensial total itu sama dengan V1, V2, V3 dan seterusnya. Berarti sama.
hambatan pengganti total sama dengan jumlah hambatan V1, V2, V3, dan seterusnya. Perbedaan yang keempat, pada rangkaian seri dan paralel, untuk rangkaian seri, beda potensial itu berbanding lurus dengan jumlah hambatannya. Sedangkan pada paralel, jumlah kuat arus listrik berbanding terbalik dengan jumlah hambatannya. Oke, silahkan dicatat dulu atau bisa di screenshot. Nah, sekarang kita coba contoh soal dari modul yang sudah saya berikan, yaitu halaman 7, 8. Oke, ada halaman 8. Kita coba contohnya. Saya hapus. Contoh pertama adalah di sini di soal pertama saya melihat ada gambar. Gambarnya seperti ini. Nah, di situ diketahui bahwa ini ada I, kemudian I1, ini I2. Nilainya 3,5 ampere, sedangkan I-nya adalah 8 ampere. Pertanyaannya, berapakah nilai kuat arus pada I2? Jadi kita ingat hukum 1 Kirchhoff, yaitu bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berarti I sama dengan I1 tambah I2. Berarti ini I masuk, I1 tambah I2 adalah I keluar. Kita masukkan nilainya. 8A sama dengan I1 3,5 ampere tambah I2. Berarti yang ditanya adalah I2. Berarti nilai I2 sama dengan 8 dikurang 3,5. Berarti I2 sama dengan berapa hasilnya? Ya, jawabannya adalah 4,5 ampere. Seperti itu. Itu contohnya, ada I masuk sama I keluar. Kita coba contoh yang kedua. Ini saya hapus. Contoh yang kedua masih rangkaian. Modelnya seperti ini. Nah, oke, dihubungkan dengan beda potensial. Ini R1, ini R2, ini R3. Kemudian ini ada beda potensial atau baterai, ini ada kuat arus listrik. Pertanyaannya, berapakah nilai hambatan pengganti dari rangkaian tersebut? Ini nilainya misalkan 2 ohm. Ini 4 ohm, sedangkan ini adalah 6 ohm. Pertanyaannya, berapakah nilai hambatan pengganti pada gambar soal yang kedua? Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua. Diketahui dulu, R1 sama dengan 2 ohm, kemudian R2 sama dengan 4 ohm, kemudian R3 sama dengan 6 ohm. Berarti yang ditanya adalah RS-nya. Lihat gambarnya. Ini adalah rangkaian seri. Berarti hambatan penggantinya. Penyelesaiannya, tadi saya sudah jelaskan bahwa rangkaian seri itu dijumlahkan seluruhnya. Berarti RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Berarti sama dengan 2 tambah 4 tambah 6. Berarti hasilnya adalah 16 ohm. Dah selesai. Yang penting buat diketahui, ditanya sama dijawab. Satu contoh soal lagi kita coba. Dua contoh soal lagi kita coba, yaitu berhubungan dengan ini. Saya hapus. Contoh yang ketiga. I1, I2, I3, I4. Kemudian yang satu lagi rangkaiannya seperti ini. Ini R1, R2, R3. Tentukan hambatan penggantinya. Sedangkan ini tentukan nilai dari I4. Ini anggap nilainya 4 ampere, ini 2 ampere, ini 1 ampere. Oke, kita jawab nomor 3 sama nomor 4. Nomor 3, nilai dari I4. Berarti kita harus tahu dulu dari suatu titik percabangan ini, yang I masuk yang mana? I masuk adalah I1. Kita buat I masuk I1. Kemudian I masuk lagi mana? I masuk adalah I2. Oh, tidak ada yang keluar nih kayaknya. I4 kita buat keluar aja. Gini ya. Nah,
I2 I masuk, berarti tambah I2. Kemudian I3 juga I masuk, berarti I3. Sedangkan yang I4 adalah keluar. Berarti I1 nya nilainya berapa? 4 tambah I2 2 tambah I3 adalah berapa nih? 1 ampere. Berarti 1 sama dengan I4. Berarti 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 6 7 sama dengan I4. Berarti nilai 4 adalah 7 ampere. Satuannya jangan lupa. Yang terakhir, yang keempat, ini susunan gabungan antara seri dan paralel. Terakhir ya, contoh terakhir. Berarti R1-nya misalkan nilainya 2 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, dan R3 sama dengan 4 ohm. Berarti ini kita selesaikan dulu, ini disusun secara paralel. Berarti RP, 1 RP sama dengan 1/2 tambah 1/2. Berarti 1 RP sama dengan 2/2. Berarti RP sama dengan 2 bagi 2 1 ohm. Selesai RP-nya. Kemudian kita selesaikan lagi gambarnya menjadi rangkaian seri. Berarti RS sama dengan RP1 tambah R3. Berarti 1 tambah 4. Berarti sama dengan 5 ohm. Nah, bagaimana? Sudah saya jelaskan, contohnya ada 4 saya berikan. Mudah-mudahan anak-anak saya mengerti dengan contoh yang saya berikan. Untuk tugas selanjutnya adalah mengerjakan kuis yang sudah saya berikan, halaman 9. Dari 6 soal kamu kerjakan 3 soal saja. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.